Selamat pagi, Pak. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perancangan TPA Muaro Bato yang beranggotakan dengan saya sendiri, Vivi Narvita Sijabat dengan NIM 2304070008. Saya Nur Lestari Gea, NIM 2304070030. Saya Rizky Hafiz, NIM 23043. Yang pertama, masuk ke dalam pendahuluan. Sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan masalah lingkungan sosial dan kesehatan. Pemerintah mendorong pengguna sanitary landfill, yaitu menimbun sampah di lahan yang dipadatkan dan menutupnya setiap hari untuk mengurangi bau, penyakit, dan pencemaran lindi. Namun, di sekitar 80% TPA di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping karena keterbatasan anggaran, lahan, dan fasilitas pengolahan. Di Kabupaten Sijunjung, TPA di Muara Batu menjadi satu-satunya lokasi pengolahan akhir, namun kapasitasnya terbatas dan sistem pengolahan sampah semakin besar masih open dumping. Selanjutnya, kondisi pengolahan sampah. Sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping akibat keterbatasan lahan, anggaran, dan fasilitas pengolahan. Sistem ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, bau yang tidak sedap, serta resiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanitary landfill menjadi solusi yang lebih aman dan berkelanjutan karena dilengkapi dengan sistem pengendalian lindi dan gas. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian sanitary landfill. Sanitary landfill merupakan metode pembuangan sampah yang dilakukan secara terkontrol dengan cara menimbun dan memadatkan sampah secara bertahap, kemudian menutupnya dengan lapisan tanah setiap hari. Sistem sanitary landfill ini dirancang untuk mengendalikan bau, mencegah penyebaran vektor penyakit, serta mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara di sekitar lokasi TPA. Adapun tujuan sanitary landfill, yang pertama mengurangi bau dan gangguan lingkungan, yang kedua adalah mencegah penyebaran penyakit, yang ketiga mengendalikan lindi dan gas, dan yang terakhir untuk melindungi tanah dan air tanah. Selanjutnya, sistem utama sanitary landfill. Adapun sistem utama sanitary landfill yaitu sistem linear atau yang disebut lapisan kedap, yang kedua sistem pengumpulan dan pengolahan lindi, yang ketiga sistem pengendalian gas landfill, yang terakhir adalah sistem penutupan harian dan akhir. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Selanjutnya itu di sistem liner. Sistem liner ini fungsinya untuk mencegah rembesan cairan lindi ke dalam tanah dan air tanah atau sekitarnya. Liner ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu lapisan tanah atau clay liner dan geomembran HDPE yang bersifat kedap air. eh, Kombinasi kedua lapisan tersebut ini menjadi penghalang utama dalam mengendalikan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air tanah di area TPA. Next. Selanjutnya kita masuk ke sistem pengolahan air lindi. Nah, lindi ini adalah cairan yang berwarna gelap yang terbentuk dari proses penguraian sampah dari air hujan yang meresap ke dalam sampah di TPA. Cairan ini tuh mengandung zat pencemar, contohnya itu BOD, COD, amonia dan logam berat yang berpotensi untuk mencemari air tanah. Di dalam sistem sanitary landfill, lindi itu dikumpulkan melalui lapisan drainase dari pipa berlubang atau perforated pipe. Kemudian dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah untuk diolah agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya itu kita masuk ke sistem penutup landfill. Sistem penutup landfill ini terdiri dari penutupan harian atau daily cover dan penutupan akhir, yaitu final cover. Penutupan harian ini dilakukan setiap akhir kegiatan operasional dengan lapisan tanah untuk mengurangi bau.
sehingga mencegah penyebaran vektor penyakit serta menekan sampah agar lebih stabil. Selanjutnya, penutupan akhir, yaitu dilakukan setelah TPA mencapai kapasitas maksimum, fungsinya itu membatasi masuknya air hujan, mengurangi erosi, serta mendukung pemulihan dan pemanfaatan kembali lahan secara aman. Selanjutnya kita masuk ke sistem pengendalian gas. Gas landfill ini terbentuk karena terbentuk dari proses penguraian sampah organik secara anaerob di dalam timbunan sampah. Gas utama yang dihasilkan itu adalah metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Biasanya ini menimbulkan bau, meningkatkan risiko kebakaran, serta dia itu menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, oleh sebab itu, gas landfill dikendalikan melalui pemasangan sumur gas yang dihubungkan dengan sistem pengaliran dan flare system untuk membakar gas secara aman dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem penutup landfill. Penutupan landfill ini dibagi dua, yaitu penutupan harian dan penutupan akhir. Penutupan harian dilakukan setiap selesai kegiatan operasional, di mana sampah yang sudah ditimbun ditutup menggunakan lapisan tanah. Tujuannya untuk mengurangi bau dan mencegah munculnya lalat atau vektor penyakit, serta menjaga agar sampah tidak mudah tersebar. Sedangkan penutupan akhir dilakukan ketika TPA sudah mencapai kapasitas maksimum. Di tahap ini, penutupan dilakukan secara lebih permanen untuk membatasi masuknya air hujan, mengurangi erosi, dan menjaga kestabilan timbunan sehingga lingkungan di sekitar TPA tetap aman. Di sini ada proyeksi penduduk, di mana dimulai dari tahun 2025 sampai 2025 sampai 2035, asumsi populasi awal yaitu 230.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun. Next. Selanjutnya menghitung kebutuhan lahan yang ini dihitung berdasarkan persamaan dasar DPU atau SNI, di mana persamaannya itu A timbunan sama dengan V urutan per H. A timbunan itu luas lahan timbunan, V urutan yaitu volume kumulatif sampah yang diuruk selama periode desain, dan H adalah tinggi timbunan. Di sini V urutannya adalah 1.291.549 meter kubik dan hanya bernilai 15, dan hasil A timbulannya adalah 86.103 meter persegi. Next. Lalu kemudian menghitung debit lindi, dia itu dihitung secara sederhana berdasarkan pendekatan presentasi dari timbulan sampah. Asumsi konservatifnya yaitu produksi lindi 20% dari volume sampah harian masuk, dan tahun puncaknya adalah tahun 2035. Volume sampah harian di tahun 2035 adalah 314,82 meter kubik per hari. Maka debit lindinya itu 0,20 dikali 314,82 sama dengan 62,96 meter kubik per hari. Dan sama dengan 0,00073 meter kubik per detik. Jadi debit rencana lindi adalah 0,00075 meter kubik per detik. Next. Selanjutnya ada tahapan fase operasi. Pada tahap fase operasi, TPA yang telah mencapai kapasitas penuh akan dilakukan penutupan akhir atau final cover untuk menutup timbunan sampah secara permanen. Setelah itu dilakukan pemantauan kualitas air tanah dan gas landfill secara berkala dalam jangka waktu minimal 20 tahun. Setelah kondisi lingkungan dinyatakan aman dan stabil, lahan bekas TPA dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan yang tidak berisiko, seperti ruang terbuka hijau. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada salah. Mohon maaf. Terima kasih.